Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman dalimini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada guru-guru kita, khususnya kepada dekanen daripada Masjid Zulfano, kita doakan semoga diberkahi oleh Allah. Kepada Bapak RT, Bapak RW, Sekretaris Camat, serta kepada para alim ulama, para kesepuhan, para kiai, para ustaz, khususnya kepada yang akan menyampaikan tausiah kepada kita, Al-Habib Al-Habib. Semoga guru-guru kita diberi panjang umur, sehat walafiat. Semoga guru-guru kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul bersama, kita duduk bersama di dalam perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul bersama di dalam perkumpulan yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul bersama di dalam yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita kumpul pada malam ini bukan untuk nonton bareng, bukan untuk membahas politik, bukan untuk membahas dunia, apalagi untuk ngerumpi, ya. Kita berkumpul pada malam ini untuk bersama-sama kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul bersama untuk bersama-sama kita bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam riwayat pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumahnya, ada sekelompok sahabat yang sedang berkumpul. Ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istilahnya kalau bahasa kita lagi ngapain, kumpul-kumpul. Lalu para sahabat menjawab, kami berkumpul wahai Rasulullah untuk berzikir, untuk bertasbih, untuk bertahmid, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubahi bikumul malaikah. Sesungguhnya Allah membanggakan kalian kepada malaikat-malaikatnya. Jadi hamba-hamba Allah yang berkumpul untuk Allah, untuk berzikir, itu Allah banggakan di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang tua yang punya anak yang soleh solehah, yang rajin, yang taat, ya, lalu bangga ini orang tuanya, ya, punya
dicinta oleh orang tua. Ya, seorang guru punya murid yang dibanggakan karena rajinnya, soleh dan solehah, pintarnya, pasti ini menjadi murid yang dicinta oleh gurunya. Apalagi seorang hamba yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dicinta oleh Allah. Amin ya rabbal. Hamba yang dicinta oleh Allah tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita dalam rangka memperingati maulidnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita peringati dengan sholawat. Ya, kita peringati dengan sholawat. Ya, kalau seandainya ada orang bilang, ya, apakah boleh memperingati maulid kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, jawabannya mengapa tidak boleh? Orang sekarang dirinya aja dirayakan ulang tahunnya, anaknya dirayakan ulang tahunnya. Gak ada yang melarang, gak ada yang mengingkari, asalkan dengan cara yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merayakan ulang tahun kita, ya, bangga, merasa senang, kita punya anak, kita bahagia, kita rayakan ulang tahunnya. Ya, apalagi kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi daripada anak kita sendiri, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Allah berfirman di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Kalau memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sempurna imannya kepada Allah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dirinya sendiri, apalagi anaknya, orang tuanya. Ya, itu tanda orang yang sempurna imannya, karena Allah berfirman Nabi Muhammad itu lebih utama bagi orang yang beriman, maknanya sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangankan kita hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam riwayat yang sahih Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ibadahnya luar biasa, jihadnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, hidupnya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, engkau saya cintai lebih dari segalanya kecuali dari diriku sendiri." Sehingga Umar bin Khattab belum tahu, ini dalam riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Sehingga Umar belum tahu wajar orang mencintai dirinya lebih dari yang lain. Ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min nafsihi." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna imanmu kepada Allah sampai kalian mencintai diriku lebih daripada dirinya sendiri. Baru Sayyidina Umar bin Khattab baru tahu. Setelah itu Sayyidina Umar berkata, "Wahai Rasulullah, engkau saya cintai lebih dari segalanya, bahkan lebih dari diriku sendiri." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru menjawab, "Al-an ya Umar." Sekarang wahai Umar. Maknanya apa? Sekarang wahai Umar, sempurna imanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ibadahnya luar biasa, tapi belum sempurna
diri. Ya, makanya dalam pepatah dikatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, orang yang belum mencintai Nabi Muhammad mengapa tak kenal siapa Nabi Muhammad? Kalau orang kenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan cinta kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena para ulama menjelaskan orang ini menjadi cinta karena dua. Orang menjadi cinta karena dua. Yang pertama, orang menjadi cinta karena sempurna. Menjadi cinta karena sempurna, sesuatu yang indah, yang sempurna itu bisa menjadi cinta karena adanya sempurna. Sedangkan makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling indah adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih indah dari surga, lebih indah dari cahaya bulan purnama, lebih indah dari segala sesuatu. Makhluk yang disempurnakan oleh Allah adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang menjadi cinta karena apa? Karena selalu berbuat baik kepada kita. Ya, selalu berbuat baik kepada kita. Ada orang yang selalu baik kepada kita, membantu kita, ya, selalu menghibur kita, memberi kita, ya, kita menjadi cinta karena orang itu baik kepada kita. Sedangkan orang yang paling baik kepada kita adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Beliau yang selalu beliau doakan adalah umatnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Siapa yang beliau doakan? Umatnya. Ya, kita boro-boro doain tetangga aja pernah nggak kira-kira? Sholat tahajud doain tetangga pernah nggak? Ya, kadang-kadang ya. Ya, itu kalau pernah. Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau yang selalu beliau doakan, yang selalu beliau pikirkan, yang selalu beliau perhatikan adalah umatnya, baik di dunia maupun di hari akhirat. Itu dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika semua para nabi-nabi disediakan oleh Allah kita tempat duduk yang mulia. Ya, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak duduk di mimbarku, aku biarkan kursiku dalam keadaan kosong. Ya, mengapa? Aku mencari umatku agar jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Ya, makanya dalam hadis pernah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, aku ini ibaratnya seperti orang yang menyalakan api. Orang yang menyalakan api di depannya, ya, api unggun misalnya, ya. Lalu ada serangga-serangga yang mau masuk ke dalam api. Kan serangga maunya kalau di waktu malam menuju cahaya, ya. Serangga-serangga yang akan masuk ke dalam api, aku berusaha, ya, orang ini berusaha menyingkirkan, menjaga agar serangga-serangga itu tidak masuk ke dalam api. Itu adalah ibaratnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Kita ini istilahnya maunya masuk ke dalam api neraka jahanam dengan mengikuti hawa nafsu, dengan meninggalkan perintahnya Allah, dengan berbuat maksiat kepada Allah. Kita ini maunya masuk ke dalam api, tapi selalu dicegah, ditahan, dijaga oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya orang yang selamat adalah orang yang pertama taat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Nabi Muhammad bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang menolak untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat tanya, siapa wahai Rasulullah yang menolak masuk ke dalam surga? Kok ada orang menolak masuk ke dalam
surga? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka pasti akan masuk ke dalam surga. Nggak taat kepadaku berarti menolak untuk masuk ke dalam surga, karena pintunya surga itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, orang yang selamat adalah orang yang banyak sholawat. Orang yang banyak sholawat, makanya perbanyak sholawat. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu alayya nurun yawmal qiyamah inda dhulmati sirat fa'akhiru minas salati alayya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholawat kepadaku cahaya nanti di hari kiamat ketika gelapnya sirat. Ya, sirat itu apa? Jembatan yang ada di atas api neraka. Jadi api neraka itu, ya, orang kalau mau masuk surga lewat jembatan. Misalnya kita mau lewat, ya, jalan, ya, jembatan di sini, ya. Orang mau masuk surga harus lewat jembatan, tapi ini masalahnya jembatannya di atas api neraka. Jembatannya nggak seperti jembatan di sini, ya, lebar, ya, kuat, kokoh. Jembatan sirat itu sebesar rambut, seperti satu helai rambut, ya, tajamnya lebih tajam daripada pisau. Jaraknya jangan dikira bentar, 3000 tahun perjalanan. Jaraknya 3000 tahun perjalanan, naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun. Ya. Siapa orang yang selamat? Ya, orang yang selamat adalah yang pertama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan pasti akan melewati sirat. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Lalu kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang pelit terjatuh ke dalam api neraka dalam keadaan berlutut. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang selamat bukan orang yang larinya kencang, bukan yang seimbangnya pintar main seimbang badan, bukan, ya, tapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, orang yang banyak sholawat. Nabi Muhammad dalam hadis bersabda, aku melihat ada orang yang ketika melewati sirat dalam keadaan neraka, merayap, bergelantungan, hampir jatuh, tapi datang amalan sholawatnya kepadaku, lalu membuatnya berdiri di atas sirat dan menyelamatkan